Bapak Ibu yang kami hormati, materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah kecakapan abad 21 dan pembelajaran tematik. Adapun tujuan dari kegiatan kita adalah yang pertama, menjelaskan karakteristik pembelajaran tematik. Yang kedua, menjelaskan kaitan antara perkembangan peserta didik jenjang SD dengan tematik terpadu. Yang ketiga adalah mengintegrasikan kecakapan abad 21 dalam pembelajaran tematik. Jadi ini ada dua kata kunci, yang pertama adalah tematik dan yang kedua adalah kecakapan abad 21. Bapak Ibu, ada 4 kecakapan abad 21. Yang pertama adalah communication, critical thinking, creativity, dan collaboration. Berikut ini adalah penjelasannya kecakapan abad 21. Pertama adalah creativity, thinking, and innovation. Peserta didik kita ajak untuk berpikir dan bekerja secara kreatif, dalam hal ini dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah mengimplementasikan inovasi. Peserta didik kita ajak untuk belajar mampu berinovasi. Jadi ada dua hal, yang pertama adalah mereka dapat berkreasi, dan yang kedua mereka dapat berinovasi. Kecakapan yang kedua adalah critical thinking and problem solving. Aspek-aspeknya adalah penalarannya secara efektif, menggunakan sistem berpikir, membuat penilaian dan keputusan. Yang terakhir adalah dapat memecahkan masalah. Berikutnya adalah communication and collaboration. Komunikasi secara jelas, jadi peserta didik ajak untuk belajar mengkomunikasikan. Juga ada hubungannya dengan pembelajaran kurikulum 2013. Yang kedua adalah berkolaborasi dengan orang lain. Dalam menyelesaikan suatu pemecahan masalah dapat berkolaborasi. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan bersama-sama belajar tentang pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu menggunakan suatu tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran sekaligus dalam satu kali tatap muka. Berikut ini adalah modelnya. Jadi kita menggunakan suatu tema, dan dalam tema itu kita belajar tentang bahasa Indonesia, SBK, dan yang sekarang adalah SBK, matematika, PPKN, IPA, dan IPS. Jadi para peserta didik nanti akan belajar dalam satu tema dan mereka mempelajari beberapa mata pelajaran. Berikutnya Bapak Ibu, tujuan dari pembelajaran tematik terpadu adalah 1. Pembelajaran itu disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat perkembangan. Yang kedua adalah mengarah pada pembelajaran yang lebih tuntas. Yang ketiga, membantu peserta didik memahami konsep materi pelajaran secara menyeluruh. Yang keempat, mudah memusatkan perhatian pada satu tema. Ini saya garis bawahi satu tema. Yang terakhir adalah mengembangkan kompetensi berbahasa secara maksimal karena mengaitkan berbagai muatan pelajaran lain dengan pengalaman pribadi. Ini adalah tujuannya. Dan berikutnya kita akan belajar tentang perancangan pembelajaran tematik. Bapak Ibu, yang pertama adalah menentukan tema. Tema itulah yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk belajar, supaya siswa atau peserta didik dapat fokus dalam satu tema ini. Yang kedua adalah memetakan kompetensi dasar sesuai dengan KD yang ada dalam mata pelajaran. Yang ketiga, merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK untuk setiap kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. Karena setelah kita menemukan kompetensi dasar, kita merumuskan indikatornya, indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat adalah membuat jaring-jaring temanya dari KD mata pelajaran. Berikutnya yang kelima adalah menyiapkan bahan atau materi ajar sesuai dengan kompetensi dasar dan IPK atau indikator pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran. Yang terakhir adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi itu adalah langkah-langkahnya di dalam kita membuat pembelajaran tema.
Demikian Bapak Ibu yang sudah kita pelajari, yaitu abad 21 dan pembelajaran tematik. Semoga ini dapat bagi kita untuk kita mendidik generasi penerus bangsa ini. Terima kasih.